Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang saya hormati Ibu Kaprodi Ekonomi, Bu Alifta, dan segenap kawan-kawan saya yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Dimas Raffi Asmi. Pada malam hari ini saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul kebijakan fiskal. Materi presentasi kali ini ada 6 ya teman-teman. Yang pertama adalah pengertian dan peran kebijakan fiskal. Yang kedua, fungsi kebijakan fiskal. Dan yang ketiga, jenis kebijakan fiskal. Ada yang keempat, macam-macam kebijakan fiskal. Dan yang kelima, instrumen kebijakan fiskal. Dan yang terakhir, perbedaan kebijakan fiskal dengan kebijakan moneter. Kita mulai dari yang kebijakan fiskal. Pengertian kebijakan penyesuaian di bidang penerimaan dan pengeluaran pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Peran kebijakan fiskal yang pertama adalah menurunkan tingkat inflasi. Yang kedua, meningkatkan produk domestik bruto. Yang ketiga, mengurangi tingkat pengangguran. Dan yang keempat, meningkatkan pendapat masyarakat. Yang kelima, meningkatkan stabilitas perekonomian. Dan yang terakhir, menyejahterakan masyarakat. Fungsi kebijakan fiskal. Fungsi otoritas ketika anggaran negara menjadi pedoman untuk mencari pendapatan dan belanja untuk tahun yang bersangkutan. Dan yang kedua, fungsi pengawasan ketika anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Fungsi alokasi ketika anggaran negara dialokasikan untuk tujuan mengurangi tingkat pengangguran dan pemborosan sumber daya serta menambah efisiensi dan efektivitas perekonomian negara. Fungsi distribusi ketika kebijakan negara membuat kebijakan anggaran dengan adil dan rasa kepatutan. Jenis-jenis kebijakan fiskal. 1. Kebijakan fiskal ekspansif dirancang untuk merangsang ekonomi, paling sering digunakan selama masa resesi, saat-saat pengangguran tinggi atau periode siklus bisnis rendah lainnya. Kebijakan ini mengharuskan pemerintah membelanjakan lebih banyak uang, menurunkan pajak, atau melakukan keduanya. Tujuannya adalah untuk menempatkan lebih banyak uang di tangan konsumen sehingga mereka membelanjakan lebih banyak dan merangsang ekonomi. Yang kedua ada kebijakan fiskal kontraktif. Digunakan untuk memperlambat pertumbuhan ekonomi seperti ketika inflasi tumbuh terlalu cepat, kebalikan dari kebijakan fiskal ekspansif. Kebijakan fiskal kontraktif meningkatkan pajak dan memotong pengeluaran. Macam-macam kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal dari segi teori, kebijakan fiskal fungsional merupakan kebijakan dalam pertimbangan pengeluaran dan penerimaan anggaran pemerintah ditentukan dengan melihat akibat-akibat tidak langsung terhadap pendapatan nasional, terutama guna meningkatkan kesempatan kerja. Kebijakan fiskal yang disengaja merupakan kebijakan dalam mengatasi masalah ekonomi yang sedang dihadapi dengan memanipulasi anggaran belanja, menggunakan teknologi perubahan perpajakan maupun perubahan pengeluaran pemerintahan. Bentuk kebijakan fiskal yang disengaja. Pertama, membuat perubahan pengeluaran pemerintahan. Kedua, membuat perubahan pada sistem pemungutan pajak. 3. Membuat perubahan secara serentak baik pada pengelolaan pemerintah atau sistem pemungutan pajaknya.
Kebijakan fiskal yang tidak disengaja merupakan kebijakan dalam mengendalikan kecepatan siklus bisnis supaya tidak terlalu fluktuatif. Jenis kebijakan fiskal tak disengaja adalah proposal, pajak progresif, kebijakan harga minuman, dan asuransi pengangguran. Kebijakan fiskal seimbang merupakan kebijakan yang membuat penerimaan dan pengeluaran menjadi sama jumlahnya. Ada dampak positif dan negatif dari kebijakan fiskal yang satu ini. Positifnya, negara jadi tidak perlu meminjam sejumlah dana baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Negatifnya, kondisi perekonomian akan terpuruk bila ekonomi negara dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Kebijakan fiskal surplus. Pada kebijakan ini, jumlah pendapatan harus lebih tinggi dibandingkan pengeluaran. Kebijakan ini merupakan untuk menghindari inflasi. Kebijakan fiskal defisit merupakan kebijakan yang berlawanan dengan kebijakan surplus. Salah satu kelebihan kebijakan ini adalah mengatasi kelesuan dan depresi pertumbuhan perekonomian. Sedangkan kekurangannya, negara selalu dalam keadaan defisit. Kebijakan fiskal dinamis. Kegunaan kebijakan ini adalah menyediakan pendapatan yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah yang bertambah seiring berjalannya waktu. Instrumen kebijakan fiskal atau biasa disebut pajak. Pajak bisa disebut sebagai instrumen paling efektif dalam kebijakan fiskal. Untuk meningkatkan pembangunan negara, pemerintah bisa mengatur penerimaan negara dalam bentuk pajak dengan cara menaikkan pajak dengan tujuan pembatasan konsumsi, pemberian subsidi pada masyarakat agar ketimpangan ekonomi berkurang, serta menurunkan pajak dengan tujuan meningkatkan daya beli masyarakat. Belanja negara. Sudah jadi tanggung jawab negara untuk membangun infrastruktur yang memadai agar pembangunan ekonomi bisa cepat tercapai. Maka peranan belanja negara sebagai instrumen kebijakan fiskal adalah menaikkan belanja negara dengan tujuan meningkatkan pembangunan infrastruktur, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan pendapat masyarakat. Selain itu, menurunkan belanja negara pun bisa berperan untuk mengatasi inflasi dan mengurangi daya beli masyarakat agar harga barang di pasar bisa terkendali dan stabil. Apa perbedaan kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal? Kebijakan yang digunakan oleh bank sentral untuk mengatur jumlah uang beredar dalam pasar. Mungkin sekian yang bisa saya bawakan untuk malam ini. Jika ada kata-kata yang kurang bisa dipahami, saya mohon maaf. Mengingat waktu sudah terlalu malam, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.